Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan berkesempatan lagi bergabung di channel Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah dalam kajian kitab Tanqihul Qaul, fadilah-fadilah yang bagaimana disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang terdiri dari 40 bab. Dan pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan Al-Babul Khamisu fi Fadilatil Iman, bab yang kelima tentang menerangkan fadilah daripada iman, karena dia akan menyelamatkan seseorang dalam hidup dunia sampai akhirat adalah iman. Karena hidup tanpa ada iman, maka orang tidak akan terarah. Karena imanlah seseorang yang akan bagaimana terarah dalam hidupnya, sehingga kelak nanti hidup di akhirat akan membawa keselamatan. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama tentang daripada iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Bahwa iman itu adalah ma'rifatun bil qalbi, meyakini di dalam hati tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan bagaimana di dalam hati kita tentang kekuasaan Allah dan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa qalu bil lisan, dan kita harus ucapkan dengan membaca kedua kalimat syahadat. Kita ikrarkan bahwa kita betul-betul bersaksi tentang keimanan kita lewat lisan. Karena sekalipun di dalam hatinya meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika ia tidak mau mengucapkan, berarti belum dikatakan dia beriman. Begitu pula ketika seseorang bagaimana ia mengucapkan kedua kalimat syahadah, tetapi dalam hatinya tidak meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini kepada Allah, maka itulah yang disebut namanya orang munafik. Sehingga iman itu diyakini dalam hati dan diucapkan lewat lisan, baru itu yang namanya dikatakan iman. Dan itu pun belum sempurna iman seseorang sebelum wa amalu bil arkan, dibuktikan juga lewat perbuatan. Karena seringkali di akhir-akhir ini bagaimana ia mengucapkan kedua kalimat syahadah yang akan menyelamatkan kehidupannya di dunia, yang pada awalnya seseorang tidak bisa hidup bersama orang Islam, tetapi ketika ia mengucapkan kedua kalimat syahadat, ia bisa hidup bersama orang Islam, boleh dinikahkan dan boleh dikubur bareng bersama orang-orang Muslim dengan mengucapkan kedua kalimat syahadat. Tetapi ketika dia belum juga buktikan bagaimana lewat perbuatan, karena seperti tadi saya sampaikan di akhir-akhir ini, dia mengaku bagaimana dia beriman dan dia juga
meyakini tetapi tidak mau melakukan ibadah, berarti imannya tidak sempurna. Sehingga dalam kata kesempurnaan iman itu adalah wa amalu bil arkan, bagaimana ia harus membuktikan lewat perbuatan. Jamaah majlis al-muawanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk merawat iman itu sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, al-imanu uryanun, bahwa iman itu pada awalnya adalah telanjang. Tapi butuh iman ini satu hiasan. Wa libasuhu at-taqwa, bahwa pakaian iman itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan segala hati ini dari bentuk perbuatan-perbuatan maksiat. Bagaimana menanamkan bahwa tidak ada sesuatu yang lain dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah tanda daripada kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pakaian daripada iman. Lalu wa zainatuhu al-haya, hiasan daripada iman itu adalah rasa malu. Malu dalam artian malu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malu kepada manusia. Karena ketika malu kepada makhluk, belum tentu ia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa samaratuhu al-ilmu ma'al aman, dan buah daripada iman itu adalah ilmu serta mengamalkannya. Nah, sehingga inilah bukti daripada keimanan seseorang. Ketika mampu ia membawa ketakwaan imannya, membagi kedekatan ia kepada Allah, dan ia betapa malu karena merasa kekurangannya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malunya dia rasa banyak sekali dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Maka itulah juga menggambarkan bahwa imannya sudah punya daripada hiasan. Dan juga dia buktikan dia sudah membuahkan satu hasil dari keimanannya ketika dia mampu mengamalkan apa yang ia ketahui. Jamaah majlis taklim al-muawanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana untuk menjaga iman itu sendiri? Karena iman, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Bertambahnya iman dengan ketakwaan kita kepada Allah. Ketika hati kita semangat bagaimana melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti iman kita sedang bertambah. Ampere iman kita sedang naik. Tetapi ketika kita mulai malas untuk beribadah, apalagi sampai dia melakukan satu perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ampere kita sedang menurun. Nah, oleh karena itu iman ini kita juga rawat. Jangan sampai iman kita akan rusak, akan turun, menurun, yang pada akhirnya naudzubillah kita tergolong orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menjelaskan dalam sebuah hadis, la imana liman la amana lahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa menjaga daripada amanah. Nah, ini amanahlah yang seringkali merusak daripada keimanan. Ketika orang tidak mempunyai sifat amanah, maka menggambarkan imannya dia sudah rusak. Karena amanah itu sesuatu yang harus betul-betul disampaikan. Ketika orang walaupun dia sudah meninggal, tetapi masih dia memegang amanah, belum dia sampaikan, maka amanah itu akan menjadi permasalahannya dalam kehidupan akhiratnya. Nah, sehingga pantas Rasulullah SAW dalam hal ini, la imanah liman la amanalah, tidak tergolong orang yang beriman bagi orang yang tidak bisa menjaga amanah. Termasuk kita semua ini juga diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Organ tubuh kita ini bukan hak milik kita, tetapi hak pakai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita gunakan sebaik-baik mungkin.
karena kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Jadi sekecil apapun bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, organ tubuh kita yang kita diberikan mata sempurna bisa melihat, punya mulut kita bisa berbicara, punya kaki kita bisa melangkah. Ini bukan semata-mata pemberian Allah, tidak akan diminta pertanggungjawaban, tetapi kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ini juga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Barakah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, bagaimana tentang fadilah iman, kesempurnaan iman seseorang digambarkan juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna imannya di antara kalian sebelum mencintai saudara kalian seperti mencintai diri sendiri. Nah, sehingga mudah-mudahan kita selalu dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan daripada orang-orang yang husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman. Mungkin ini saja dalam sesi pertemuan saat ini, hari ini, dan insyaallah dalam sesi berikutnya kita akan lanjut kembali dengan pembahasan bab yang ke-6 tentang fadilah atau keutamaan daripada berwudu. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.